Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Para bapak dan ibu sekalian, khususnya seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah kembali mempertemukan kita dengan sebuah kegiatan yang tentu kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini mendatangkan nilai dan manfaat buat kita dalam rangka upaya kita yang terus-menerus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh Pak Jalil ya. Tapi memang apa yang saya sampaikan bulan lalu, mungkin ada yang sempat mengcapture atau menulis ya tentang masalah penyakit menular. Artinya sesungguhnya ini sih biasa-biasa saja itu ya. Kita juga tidak perlu mendakapi secara berlebihan. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga terjadi virus namanya ta'un, ya, dan ini menyebar. Pada tahun ke-6 Hijriah itu ada virus namanya ta'un di sebuah kota namanya Madain, kota di luar Makkah dan Madinah. Dan Rasulullah SAW waktu itu melarang para sahabat datang ke tempat itu, dan sahabat yang sudah ada di sana dilarang keluar dari tempat itu. Gitu. Nah itu sesungguhnya persis seperti sistem karantina yang ada sekarang, ya kan? Pada tahun ke-18 Hijriah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab juga terjadi virus ini. Ya, waktu itu Umar bersama pasukan hendak melakukan ekspedisi ke tempat itu. Di Syam tempat ini, namanya Awas tempat itu, ya. Itu kemudian di tengah jalan ada yang memberitahu bahwa ada virus ta'un di di Awas itu, di Syam itu. Akhirnya kemudian Umar minta pendapat para sahabat waktu itu, di mana ada seorang sahabat yang kemudian menyuruh Umar untuk terus gitu ya. Artinya Umar tidak boleh lari dari takdir. Tapi kemudian sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf ya itu memberitahu Umar tentang sabda Rasulullah SAW ketika terjadi sebuah virus di suatu tempat, maka jangan mendatangi tempat itu, dan yang sudah ada di sana jangan keluar dari tempat itu. Akhirnya kemudian Umar kembali dan menjawab yang pertama lari dari takdir tadi. Umar mengatakan, iya, saya lari dari takdir yang pertama untuk masuk ke takdir berikutnya. Maksudnya balik ke Madinah. Ketika di Madinah gitu ya, Umar ini mengirim surat kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang sudah ada di tempat itu. Intinya ini kan Abu Ubaidah itu kan sahabat senior, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga gitu ya. Tapi beliau berada di tempat yang ada virus itu. Ya, akhirnya kemudian Umar menyuruh Abu Ubaidah, ente kembali aja ke Madinah gitu, mungkin gitu ya. Abu Ubaidah tidak mau, dan biar saya tetap di sini bersama mereka, karena kalau saya ke Madinah itu artinya saya akan membawa virus ini ke Madinah. Akhirnya 4 orang sahabat meninggal karena virus itu ya di Madinah. Itu bisa dibuka kembali materi ini ya tentang masalah penyakit menular, bagaimana mengatasinya secara syar'i. Kita kemarin sudah sampaikan. Nah, Bapak sekalian, ya akhirnya kemudian kita mengenal seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Itu beliau meninggal karena virus itu. Tapi Abu Ubaidah ini meninggalnya lebih dulu di tempat itu. Abu Ubaidah sebelum meninggal beliau memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal gitu. Intinya untuk meneruskan ekspedisi di Syam ini dalam kondisi ada virus itu. Nggak lama kemudian Mu'ad bin Jabal juga meninggal di sana. Artinya ini juga terjadi pada masa itu, masa salafus soleh. Makanya yang lebih terkenal di dalam hadis itu namanya ta'un. Para ulama juga berbeda-beda memaknai ini. Ada yang mengatakan itu kolera gitu ya. Ada yang mengatakan itu virus yang menyerang paru-paru. Ibnul Qayyim lebih setuju yang pertama gitu ya, bahwa ini kayak semacam kolera begitu. Jadi
menyerang alat pencernaan. Nah, terkait dengan yang sekarang ini, menurut saya memang salah satu hebohnya itu karena persoalan pemberitaannya. Tetapi kita juga tetap perlu waspada gitu. Karena memang kenyataannya demikian. Ya. Dan saya kira media juga perlu untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, persoalan masyarakat menanggapinya berbeda-beda, itu masalah lain. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat sebulan yang lalu saya menjelaskan bab tentang penyakit menular ini, waktu itu saya sampaikan baru di 56 negara sebulan yang lalu. Sekarang sudah di 114 negara. Artinya sudah lebih dari 100 negara. Dan yang menarik akhir-akhir ini yang terkena itu orang-orang top. Gitu, orang-orang terkenal. Ya. Ini tadi sebelum saya berangkat ke sini paling tidak ada beberapa nama yang sempat saya baca. Ya, ada seorang artis senior Hollywood ya, bersama istrinya bahkan sama-sama kena. Istrinya Perdana Menteri Kanada. Ya. Pemain Juventus ya, yang gara-gara dia kena 14 pemain Juventus lain dikarantina sekarang, termasuk Cristiano Ronaldo. Dan karena itu pula Liga Italia ditunda, diliburkan sekarang. Ya, cukup fasih kita kalau berbicara bola ya. Ya. Liga Champions juga diliburkan, Liga Inggris juga diliburkan sekarang. Kenapa? Menteri Kesehatan Inggris kena. Ya, Menteri Kesehatan Inggris kena. Ya saya kira demikianlah, itu memang sudah diungkap oleh media sedemikian rupa. Itu mungkin yang membuat ada sedikit kepanikan gitu ya. Nah, terakhir kemarin sekalian pelatih Arsenal terkena, si Arteta. Ya. Sehingga ya demikian ini yang kemudian terjadi. Nah, kita nggak tahu di Indonesia hari ini itu 69 kena, 4 meninggal, 5 sembuh. Ini data resmi dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan oleh juru bicara tentang corona, Dr. Ahmad Zulianto itu ya, yang selalu memberikan info-info terkini tentang masalah corona itu. Nah, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini Bapak sekalian, saya kira kita adalah orang-orang yang beriman insya Allah, dan karena itu kita tidak boleh panik. Tapi bukan berarti kita tidak waspada. Apa yang kita lakukan selama ini, termasuk bagaimana Namira menyediakan cuci tangan dan seterusnya itu ya, itu sesungguhnya bagian dari ikhtiar kita, tawakal kita, ya, ikhtiar kita sekaligus tawakal kita. Karena kita juga bisa mati apakah kena corona atau kena yang lain. Itu aja sesungguhnya gitu. Bukan karena kita takut corona. Virus-virus semacam ini sudah ada dari dulu. Cuma saya nggak tahu karena pergaulan orang sekarang ini lebih istilahnya lebih luas dibanding dulu, maka pola penularannya juga mesti lebih luas juga gitu. Ya, dulu jarang orang itu bepergian ke tempat yang lain. Sekarang ini bahkan ada, ya kan, orang-orang yang memang biasa traveling kemana-mana. Dan apalagi kemudian penyakit itu munculnya dari China, Wuhan. Dan sekarang tidak ada satupun negara yang tidak ada orang Cina di situ. Kenapa? Karena ini negara dengan penduduk terbesar di dunia. Ya. Jadi Cina ini negara dengan penduduk terbesar di dunia ini. Ya. Dan sekalian, sekarang ini ya, kalau saya waktu menjelaskan bab ini sebulan yang lalu, saya waktu itu masih mengatakan Amerika Latin sama Afrika Tengah dan Selatan belum kena. Ya kan? Waktu itu saya sampaikan, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat. Sekarang penasihat Presiden Brazil kena. Dan ketika kena itu dianalisa oleh media. Karena ternyata dia pernah ketemu sama Donald Trump. Nah, kita nggak tahu. Dan Donald Trump sekarang semua orang yang mau ketemu dia tes suhu dulu. Sama Pak Jokowi juga seperti itu. Menteri-menteri yang mau ketemu dia dites suhu dulu. 37 suruh kembali. Ya kan? Nah, enggak tahu nanti ketika sudah sampai kredit seperti itu, apakah perlu ada yang di pintu-pintu itu untuk notolin pakai suhu itu? Ya kan? 38 balik awal. Ya, kan maksimal 36 itu. Ya,
Padahal kita juga nggak tahu orang dengan suhu tinggi kan belum tentu corona. Belum tentu, tetapi orang dengan suhu tinggi itu sangat potensial kena virus itu aja. Sangat potensial itu artinya ya bisa kena bisa tidak, tapi kemungkinan kenanya tinggi ketika virus di situ ada gitu. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, kita juga nggak tahu. Apa yang kita lakukan ini hanyalah sebuah ikhtiar kita. Oleh karena itu saya juga ingin mengatakan pada kesempatan ini, jangan ada sedikit pun perasaan panik di kita. Kita bisa mati karena apa saja, bukan hanya karena ini. Dan kita juga heran, nun sewu ya, mohon maaf bagi para perokok gitu ya. Mereka nggak takut kok para perokok itu, meskipun ada tulisan merokok membunuhmu. Ayo sapa sing wedi? Cek pancet. Rokokan bayangkan. Ya, padahal tulisannya jelas ini, merokok membunuhmu. Gak wis ta yo. Ketika itu saya sampaikan ketemu dengan teman perokok, tapi kan matine alon-alon, Pak. Alon-alone apa? Ya kan? Kadang-kadang kita ini aneh juga gitu. Ada situasi-situasi paradok di dalam diri kita itu. Ya, itu bahkan kayak gono gunane nempelek nono ngono. Soalnya ternyata jumlah perokok juga tidak menurun meskipun ada tulisan merokok membunuhmu. Dulu kan nggak begitu kan? Merokok menyebabkan bla bla bla, mungkin kesuwen gitu ya. Juga sing luwih tegas. Merokok membunuhmu. Lho ngono cek pancet. Dan nggak takut kita. Kenapa begitu ada corona seperti ini kayak orang kelabakan begitu nyari masker ini apa dan seterusnya. Jangan ada kesan panik. Apa yang kita lakukan itu adalah ikhtiar kita. Dan ikhtiar itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ikhtiar itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian seterusnya kita tawakal. Dan saya ingin mengatakan pada kesempatan Bapak sekalian, ya kan? Ikhtiar kita tidak boleh melebihi tawakal kita. Itu yang penting ini, ya kan? Karena kalau ikhtiar itu semampunya, ya kan? Kita nggak mampu beli masker, ya kita nggak beli. Kita nggak punya duit untuk beli masker. Kita mau beli masker di toko itu nggak ada, ya kita nggak beli. Ya, kita mau beli hand sanitizer misalnya, kalau kita mau beli, ya silakan. Kalau enggak, ya kita nggak mampu. Kalau ikhtiar itu semampunya, tapi kalau tawakal itu sekuatnya. Jadi harusnya tawakal itu lebih tinggi daripada ikhtiar kita. Ya, cuma sering kadang-kadang kita ini seolah-olah karena naudzubillah min dzalik sebuah kepanikan yang melanda diri kita, sok kita ini ikhtiar kita ini seolah-olah melebihi tawakal kita. Jadi berdoanya kepada Allah kurang, zikirnya kepada Allah kurang, mendekatkan diri kepada Allah kurang, gitu ya. Hanya kemudian kita mengandalkan kemampuan kemanusiaan kita. Padahal kemampuan kemanusiaan kita itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya ketika ada seorang menteri kesehatan kena, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Bayangkan bendino gembul obat, ya kan? Mungkin dia yang paling tahu tentang virus itu, bagaimana cara mencegahnya. Allah berkehendak kena. Ya kan? Kena. Dan juga seperti itu. Di Wuhan misalnya sekarang itu sudah mulai menurun. Dan beberapa orang di sana juga ada yang nggak kena. Ya, ada yang nggak kena. Di Cina daratan itu sekarang 3.000 lebih sedikit dari sekian miliar penduduk Cina. Ya kan? Artinya apa? Artinya yang tidak kena juga banyak. Gitu loh. Nah, cuma ya sekarang ini kan memang era media sosial. Era media sosial itu biasanya dibumbui dengan berita-berita hoax. Dan berita-berita hoax itu biasanya lebih besar daripada aslinya. Istilahnya foto begitu lebih indah dari warna aslinya. Ya kan? Dan inilah yang kemudian menjadikan orang itu panik. Sekali lagi, insya Allah karena kita adalah orang-orang yang beriman, kita tidak panik. Satu. Yang kedua, mari kita berusaha, tawakal kita itu bisa melebihi ikhtiar kita. Karena kalau tawakal itu sekuatnya, dan sarana untuk tawakal itu kita mampu semuanya, kalau kita mau. Tapi kalau sarana ikhtiar, itu akan sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan kantong kita, ya kan? Dan kemampuan kondisi yang ada gitu.
Ya, saya kemarin itu ke Jakarta, ya. Di Jakarta itu 10 apotek saya cari yang namanya hand sanitizer itu, enggak ada. Yang untuk nyuci tangan itu. Ya, yang pakai alkohol itu loh. Enggak ada. Masker enggak ada. Itu di Jakarta. Lamongan ikut-ikutan enggak ada juga itu. Ya. Jadi seperti itu. Itu kalau itu ikhtiar semampunya. Dan kemampuan itu terkait dengan kondisi kita dan kondisi eksternal kita. Tapi kalau tawakal itu sekuatnya. Dan sarana untuk tawakal itu insya Allah kita semuanya mampu. Hanya kita mau atau tidak. Dan bentuk tawakal tertinggi, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa itu kan sekuatnya kita. Mau kuat kita berapa jam dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Cuma seringkali naudzubillah min dzalik sekalian, ya kan, tawakal seperti ini yang mestinya harus kita lakukan, itu seringkali frekuensinya lebih rendah dibanding ikhtiar kita. Ya, ini anak saya kebetulan kuliah di Libya di Jakarta, ya, hari ini sholat Jumat ditiadakan. Ini di Libya ini. Hari ini sholat Jumat ditiadakan. Mudah-mudahan tidak berubah kebijakannya ya. Menteri Agama kemarin memberikan pernyataan insya Allah untuk di Indonesia di bulan Ramadan nanti, ya kan, sholat tarawih masih diberlakukan di masjid-masjid itu ya. Cuma tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Jalil gitu ya, bahwa mungkin nanti akan ada kebijakan-kebijakan baru di Masjid Namira ini terkait dengan tempatnya. Tadi juga sudah disampaikan ada disinfektan dan lain sebagainya, dan insya Allah nanti secara khusus Masjid Namira akan ketemu dengan ketua penanganan virus corona dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang bernama Dokter Corona juga itu. Ya. Luar biasa ini. Beliau itu spesialis emergensi. Ya, jadi kalau ada yang ke rumah Syed Muhammadiyah gitu ya, kemudian masuk IGD, mesti ketemu beliau itu. Nah, cuma saya nggak tahu sekarang karena posisinya sekarang sudah menjadi ketua penanganan virus corona pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi luar biasa itu, diambilkan dari dokter di Lamongan. Ya, namanya Dokter Corona juga. Ya, nah, itu nanti ya masjid ini akan segera berkomunikasi ya. Kira-kira kalau misalnya tetap pakai karpet itu sebaiknya bagaimana gitu ya, dan seterusnya. Lagi-lagi sekalian, sekali lagi saya sampaikan, ini semuanya ikhtiar kita. Jangan sampai ikhtiar itu kemudian menghadirkan kepanikan dan kebingungan dari dalam diri kita. Karena ajal kita semuanya sudah ada di lauh mahfud di sana. Apakah kita mati karena corona atau yang lainnya. Ini penting sebagai sebuah akidah dan keyakinan kita. Ya, jangan sampai seperti mereka yang tidak beriman, yang karenanya kemudian terjadi berbagai macam kepanikan yang ada di dalam diri kita. Khawatirnya kalau itu yang terjadi, bisa-bisa orang itu mati bukan karena virus itu, tapi karena kebingungan dan kepanikannya itu. Ya kan? Bisa. Orang panik itu cenderung imunitasnya itu gampang lemah. Daya tahan tubuhnya itu gampang lemah. Dan virus corona ini menyerang daya tahan tubuh. Ya kan? Ya iku mangkane mangan sing akeh, turu sing akeh. Ya, ibadah sing akeh. Ya, yang penting ini. Mboy apa carane menggabungkan antara turu sing akeh, mangan sing akeh, ibadah sing akeh itu. Ya. Karena nanti pasti akan ada frekuensinya harus diturunkan gitu kan. Nah, sekalian, saya kemarin itu sebelum ke Namira ya, hari Rabu waktu di Jakarta itu, loh kok ndilalah buka internet ketemu hadis ini, dan koyoke kok ya rada matuk kalau kita sampaikan dan kita kaji sekarang. Meskipun menurut saya hadis ini, tidak tahu apakah istilah saya ini benar atau salah, cukup menakutkan. Ya kan, cukup menakutkan. Makanya saya kasih judul Asbabul Ibtila. Sebab-sebab turunnya bala. Ya. Jadi sebab-sebab turunnya bala. Bala itu bisa musibah, bisa ya berbagai macam kesulitan.
Apakah kesulitan itu datang secara langsung dari kita atau datang dari orang-orang di luar kita atau langsung Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan. Karena bisa memakai sebab Allah Subhanahu wa taala dan bisa tidak memakai sebab. Itu. Nah, ini hadisnya. Lagi-lagi sekalian, ini adalah kajian kita dan tentu mudah-mudahan dengan begini kita akan jadi tahu apa yang harus kita lakukan secara syar'i dan akidi gitu, secara syar'i dan ideologis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi dari Abdullah bin Umar. Ini kalau Bapak sekalian masih ingat gitu ya. Maka Abdullah bin Umar ini perawi hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Ya. Masih ingatkan waktu itu saya sampaikan nama-namanya ya. Ya. Nah, Abdullah bin Umar ini mengatakan begini, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menghadap kami. Nah, kita nggak tahu menghadapnya itu kapan. Mungkin bisa setelah selesai sholat misalnya. Itu yang pernah terjadi atau beberapa kali terjadi. Jadi habis beliau jadi imam begitu. Bahkan habis sholat asar karena tidak ada sholat 2 rakaat setelah asar. Kemudian beliau menghadap para jamaah dan kemudian menyampaikan hadis. Nah, ini nggak disebutkan menghadapnya itu ketika apa. Yang jelas Rasulullah SAW menghadap kepada kami dan berkata. Maka beliau bersabda. Ya ma'syarul muhajirin. Wahai golongan muhajirin. Khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Jadi ada 5 perkara jika kalian diuji atau diberi bala dengan 5 perkara itu dan aku berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kalian tidak mengalaminya. Ya. Nah, 5 perkara itu yang pertama adalah lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Wahai golongan muhajirin, 5 perkara apabila kalian mendapat cobaan dengannya, maksudnya kena bala gitu ya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya. 1, tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, walam yang kusul mikyala wal mizana illa ukhidu bis sinin wa syiddatil mauna wa juris sultan alaihim. Dan tidaklah mereka itu mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan dilanda kelaparan dalam waktu yang lama, kesulitan hidup dan kedoliman penguasa. Kita baca agak rinci aja, nanti kita sampaikan detailnya itu. Ya. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra ya minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtiru ya lam yumtoru gitu ya. Dan tidaklah mereka menahan zakat, maksudnya tidak mau mengeluarkan zakat kecuali akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka hujan dari langit. Seandainya tidak ada binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Kita lihat nanti ininya penjelasannya. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dama fi aidihim. Dan tidaklah mereka melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang menguasai mereka, mengangkat musuh yang akan menguasai mereka ya dari selain mereka, maka kemudian musuh itu mengambil apa yang ada di tangan mereka. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum
bainahum. Dan selama para pemimpin mereka tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak menganggap hukum Allah itu lebih baik dari yang lain, maka Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Saya sudah detailkan begini. Satu. Ya, kita mulai. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Hadis-hadis seperti ini Bapak sekalian, ya, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Imam Albani hadis ini disahihkan oleh beliau, riwayat Ibnu Majah, artinya bahwa ini akan terjadi. Ya, ini akan terjadi. Nah, apakah yang sekarang ini seperti itu atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi ini pasti akan terjadi, entah kapan. Dan tentu kita berdoa mudah-mudahan kita tidak menangi zaman ini sebagaimana Rasulullah tadi sampaikan. Ya, supaya tidak mengalaminya. Tidaklah kekejian. Al-fahsya itu perbuatan-perbuatan keji. Para ulama menyebut al-fahisyah atau al-fahsya itu dosa-dosa besar. Di sini dosa besar itu disebut satu, al-fahisyah. Sehingga ada yang mengatakan al-fahisyah itu di situ adalah zina. Ada yang mengatakan begitu, zina. Tapi ada pula yang mengatakan itu salah satu contoh di antara dosa-dosa besar yang lain. Bayangkan kalau kemudian ini kita maknai dengan zina, nun sewu, mohon maaf, barangkali, sekali lagi barangkali fenomena ini sudah muncul, gitu ya. Tidaklah perzinaan itu menyebar di satu kaum kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan. Ya, mari kita lihat diri kita masing-masing dan mari kita lihat di lingkungan kita. Ya, apakah sudah muncul fenomena seperti itu? Apalagi kemudian kalau al-fahisyah itu adalah seluruh dosa besar. Dalam hadis yang lain, ya, masih kelihatan ya? Masih ya? Dalam hadis yang lain, Rasulullah itu bersabda tentang 7 hal yang harus dijauhi karena 7 hal itu merusak. Dan kalau kita lihat 7 hal itu semuanya dosa besar. Dan ketujuh-tujuhnya itu bisa terjadi pada siapa saja, ya kan? Bisa dialami oleh siapa saja, tentu dengan kondisi-kondisi tertentu. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, qala ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ya, jauhilah olehmu 7 dosa yang membinasakan. Nah, kita lihat nih, dari 7 ini kira-kira yang sekarang sudah dilakukan orang dengan terang-terangan itu yang mana? Pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah. Ya, nggak tahu saya ini sudah terang-terangan atau belum dilakukan orang itu. Ya, soalnya sekarang ada istilah terang-terangan yang tersembunyi. Gitu. Ya, sesungguhnya sudah disembunyikan itu, tapi kemudian masuk status di Facebooknya gitu. Ya, dan Facebook itu artinya bisa diakses oleh siapa saja bagi yang punya akun Facebook. Memang di era media sosial seperti ini kita tidak bisa mengendalikan itu. Ya. Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah ya, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Ya, membunuh. Dan kita sekarang ini hidup di dalam kondisi masyarakat yang mungkin kita sulit memperhitungkan bagaimana bab-bab seperti ini terjadi. Gak mewong gede tok sing iso mateni, arek cilik iso mateni. Ya kan? Kita lihat yang sekarang ini heboh ini ya. Tentu kemarin Pak Kapolres di Jakarta itu memberikan pernyataan bahwa kenapa kita ungkap, ya, kata beliau supaya orang tua berhati-hati dengan anaknya itu. Yang kita khawatirkan Bapak Ibu sekalian, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita, adalah munculnya pikiran-pikiran nakal di anak-anak kita itu. Yang kita nggak bisa mengendalikan pikiran itu. Siapa yang bisa mengendalikan pikiran anaknya? Iya kan? Seringkali tidak bisa kita mengendalikannya. Kita bisa mengarahkannya, ya kan? Kita bisa memberi nasihat, tapi tetap ujung-ujungnya dia yang akan menentukan sikapnya. Dan seringkali sikap-sikap yang mereka tentukan berbeda dengan apa yang menjadi arahan kita. Ya.
Saya mengatakan ini juga peringatan buat diri saya sendiri karena kebetulan anak saya banyak. Ya kan? Saya makanya kadang-kadang berpikir biar mek loro lah enak, gak iso gak akeh-akeh gitu. Jadi sekarang ngabsen, oh iko mbak iki AB, enggak saya iki A B C D E F G, mbo sampai H apa enggak itu? Ya begitu, kita nggak bisa mengendalikannya, ya kan? Termasuk yang sekarang ini tengah heboh, ya di media itu orang tuanya juga kebingungan bagaimana anak itu punya pikiran bisa membunuh orang. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Lah Pak nek kapan ana arek terus mateni wong ngarek ku durung balik dosane nang sapa Pak? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Apalagi kalau orang tuanya mengatakan saya enggak pernah mengajari itu. Ini kan sisi-sisi yang kita enggak bisa mengendalikan. Dan bab-bab terkait dengan pembunuhan ini terang-terangan. Ya kan? Terang-terangan. Bahkan banyak sekali kasus-kasus pembunuhan itu yang dia itu dengan gagah menyampaikannya ke media bahwa saya membunuh itu. Na'udzubillah. Ya. Wa aklur riba. Itu ya. Makan riba. Ya. Ini membinasakan. Nah itu sekalian. Nah alhamdulillah kalau sekarang sudah mulai banyak muncul di kita, muncul kesadaran di kita untuk menghindari ini. Ya, untuk menghindari ini. Sekarang kalau kita lihat, ini ada Pak Haji Joni saya kira lebih paham daripada saya ya, Pak Haji Helmi ini tentang bab itu. Orang nyimpan uang di bank tuh nggak aman. Cek sekarang India. Ya. Itu negara yang ada konflik kaum muslimin dengan orang-orang Hindu fundamentalis itu ya. Di mana banyak orang-orang muslim yang kemudian dibunuh dengan tanpa dasar itu yang kemarin beberapa teman kita sempat demo di kedutaan India itu ya. Ya. Beberapa bank sekarang ini mengalami ras. Sehingga orang itu punya duit sebanyak apapun di bank dia nggak bisa mengambil dalam waktu dalam jumlah besar. Dia cuma bisa mengambil beberapa begitu saja. Kenapa? Karena di sana proyek infrastruktur dikuber besar-besaran, ada virus corona ini, sehingga cash flow negara mengalami penurunan drastis. Bingung sekarang mereka. Yang bingung bukan hanya negara, termasuk orang-orang yang merasa punya duit banyak di bank itu bingung. Duit no bank bingung. Ya, iki gak ono ceritane. Wong duit mesti seneng. Iki bingung. Ya. Oh, nek ngono enak gak duwe duit Pak Rafiq ya gak bingung. Jangan-jangan lebih bingung lagi. Ya kan? Lebih bingung lagi. Soalnya bab gak duwe duit ini pengalaman masalah itu. Jadi gitu ya. Itu terjadi. Bayangkan itu. Wa aklur riba. Ya. Kemudian wa aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Belum pernah kita mendengar. Baik sekalian dan saya kira ini juga bisa kita cek di sekitar kita dan mudah-mudahan kita tidak ada yang mengalami ini. Gak ono enake wong mangan donyane anak yatim. Ayo, ya kita cari misalnya. Sampai ada yang mengatakan, oh, enggak, saya meskipun makan hartanya yatim enak kok. Soalnya enggak akan ada orang yang ngaku makan hartanya anak yatim. Enggak ada enaknya makan harta anak yatim itu. Dan ini masuk di dalam 7 yang membinasakan. Watawalli yaumaz zahf. Ini lari dari medan pertempuran. Ya ini juga dosa besar. Yang terakhir ya adalah waqadful muhsinatil mu'minatil ghafilat. Orang yang menuduh orang lain berzina. Ya, menuduh orang lain berzina. Makanya hati-hati dengan yang hal yang seperti ini. Habis sekalian, kalau kita lihat ke-7 ini, gitu ya. Itu kan sudah mulai terang-terangan ini dilakukan di sekitar kita. Na'udzubillah, mudah-mudahan bukan termasuk kita. Dan mudah-mudahan kita juga di sekitar kita juga tidak ada. Tapi suatu ketika nanti akan terang-terangan ini. Nah begitu terang-terangan ini yang akan terjadi. Ya. Semua virus yang terjadi di dunia ini
Itu nggak ada yang memprediksikan sebelumnya. Nggak ada. Paling tidak Agustus 2019 misalnya, itu nggak ada yang memprediksi bahwa akan ada virus di pertengahan Desember 2019. Termasuk yang kemarin itu. Nah memang sekali lagi kenapa ini jadi heboh gitu ya. Karena tingkat jangkauannya yang luas dan pemberitaannya yang masif gitu. Meskipun pemberitaan itu sendiri juga kadang benar, kadang kurang benar. Ya, SARS dulu di 2 atau 3 tahun yang lalu ya, virus SARS yang ada di Singapura dan sekitarnya itu cuma 26 negara. Itu sudah dianggap paling tinggi waktu itu. Sekarang lebih dari 100 negara. Ya. Dan sekarang ada 4 besar dengan jumlah korban tertinggi. Ya. Cina nomor 1, nomor 2 Italia. Sekarang ini ya beberapa kota di Italia itu sudah di lockdown, diisolasi. Ada seorang pembalap legenda namanya Valentino Rossi berada di kota yang di lockdown itu sehingga nggak bisa keluar. Saya nggak tahu apakah karena itu kemarin nggak ikut balapan di Bahrain kalau nggak salah itu ya. Sebuah motor GP yang tanpa penonton itu. Italia, terutama Italia Utara. Yang ketiga Iran. Ya, Iran ya penasihat presidennya kena, 35 anggota DPR-nya kena. Bahkan ada satu provinsi di Arab Saudi namanya Provinsi Qatif. Itu diisolasi sekarang, di lockdown sekarang. Karena di provinsi itu mayoritas penduduknya Syiah, ya kan? Mayoritas penduduknya Syiah di provinsi itu dan kemudian sebagian mereka itu beberapa kali datang ke Qom. Dan kota di Iran yang banyak terkena virus ini Qom. Kita cek di media ya. Qom itu basisnya Syiah Ithna Asyariyah yang ada di Iran. Ya. Jadi di Saudi itu ada provinsi sing penduduknya gak oleh metu toko kono, sing njaba gak oleh mlebu rono, itu sudah ada itu. Nah, ini melaksanakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Bapak sekalian sudah ada usulan di Indonesia ini untuk di lockdown kota yang kena itu. Saya nggak bisa membayangkan itu. Soalnya kota-kota di Indonesia itu jalan tikusnya banyak. Ya kan? Caranya mengisolasi apa? Saya masih ingat betul ketika Timur Timur itu pisah dari Indonesia dan kemudian membuat negara sendiri waktu itu. Ya kan? Nah, itu ada perbatasan kota punyanya NTT namanya Atambua. Ya. Ya jadi meskipun sudah dibatasi begitu itu, ono serobotan-serobotannya gitu. Karena mereka sudah terlalu lama berkomunikasi waktu itu kan sejak tahun berapa itu? 1 Januari 77 ya. Yang Pak Harto membuat surat keputusan Timur Timur jadi provinsi ke-27 waktu itu. Ya. Sekarang kan sudah 34 ya. Sulit Indonesia ini di lockdown. Tapi ya saya nggak tahu persis. Ini usulan beberapa orang gitu. Sampai seperti itu. Nah kalau kita lihat hadis Rasulullah itu ya begitu memang. Harus dikarantina tempat itu. Yang di luar jangan masuk, yang sudah di dalam jangan keluar. Ya. Dibuka lagi itu. Hadisnya kita tulis waktu itu ya. Saya agak lupa matanya itu. Nah ini sekalian. Jadi tidaklah kekejian itu menyebar di suatu kaum kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Sesungguhnya terang-terangan berbuat maksiat itu sudah ada di umat-umat yang lalu. Umatnya Nabi Lot terang-terangan LGBT-nya itu. Nah, sekarang ditiru orang. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Nanti tadi yang 7 perkara yang merusak itu ya. Walam yang kusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil maunah wa jawris sultani alaihim. Di sebuah pengajian Ahad pagi saya sempat mengupas ini agak rinci barangkali tentang umatnya Nabi Syuaib. Yang mereka itu kerjaannya adalah mengurangi takaran dan timbangan. Nah, mungkin kalau penjual kain itu mengurangi meteran gitu ya.
Sampai di dalam Al-Quran itu ada sebuah surat namanya surat At-Tatfif atau surat Al-Mutaffifin, di mana terkait dengan mengurangi takaran dan timbangan itu dikaitkan dengan hari kiamat. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Lihat bagaimana mengurangi takaran dan timbangan di situ itu dikaitkan dengan hari kiamat. Artinya mengurangi takaran dan timbangan itu bukan persoalan sepele. Urusannya itu dengan Allah nanti di akhirat. Ya kan? Bukan perkara sepele. Karena babnya itu sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bukan berapa meter yang dikurangi, bukan. Atau berapa 0,0 sekian liter yang dikurangi, bukan. Tapi mentalitas curang yang ada dalam diri orang itu. Na'udzubillah. Tentu mudah-mudahan kita tidak demikian. Jadi babnya itu bukan berapa yang dikurangi, berapa yang ditambah, tapi babnya itu mental curangnya itu. Dan ketika mentalitas kecurangan ini sudah ada di dalam dirinya, maka dia juga akan curang di hal-hal yang lainnya. Curang di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek salat didelok wong suwe, nek salat dhewe diluk misalnya. Itu kan salah satu bentuk naudzubillah kecurangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilihat orang lamanya bukan main sujudnya, ya kan? Begitu salat sendiri kecepatannya melebihi cepatnya salatnya anak-anak. Itu kan curang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat betapa banyak ibadah-ibadah kita itu, kendala-kendala dan troublemakernya itu kecurangan. Puasa. Apa troublemakernya puasa? Curang. Iya kan? Kalau uang ngombe. Nggak ada orang makan. Gitu ya. Sama yang lain juga begitu. Dan Bapak Ibu sekalian, curang secara fisik seperti itu biasanya diawali kecurangan hati. Dan curangnya hati yang paling berat adalah ketika beribadahnya itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira, nun saya mohon maaf dia. Wong sing biasa ngurangi takaran dan timbangan, salat iso khusyuk enggak kira-kira? Ya, itu aja. Kira-kira. Ya kita nggak tahu. Insya Allah kita tidak melakukannya. Insya Allah. Dan kalau memang ada di antara kita yang melakukannya, mari kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diulangi itu lagi. Kecurangan-kecurangan seperti inilah yang kemudian menjadikan kita nggak bisa khusyuk dalam ibadah kita. Ya kan? Gak ono wong ceritane sing curang dalam bab seperti ini kemudian sholatnya bagus, nggak ada. Ya kan? Karena apa? Karena itu semuanya nyambung, terkait satu dengan yang lainnya. Ya. Antara sholat yang bagus, akhlak yang bagus, itu nyambung semuanya. Dan disinilah biasanya ada keterpelesetan kita yang harus segera kita sadari. Ya, harus segera kita sadari dan kemudian kita perbaiki diri kita. Nggak ada di antara kita yang bisa mengklaim dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Ya. Nah, naudzubillah, karena penyakit-penyakit seperti ini itu numani. Ya. Itu ada seorang Mao Zedong dulu, seorang pemimpin Cina yang komunis itu, agama itu candu bagi masyarakat. Ya. Jadi kan kurang ajar itu ya. Kita menjalankan kewajiban itu dianggap orang mabuk sama dia itu. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan maksiat inilah yang candu, memabukkan. Yang ketika orang berada di dalam satu kemaksiatan terus-menerus melakukannya, untuk meninggalkannya itu ya Allah sulitnya luar biasa. Mboyo apa gak iso aku ninggalno iki. Nah gitu lah. Salah satunya. Aku kadung selama nyawa masih ada di badan kita, gak ono istilah wis kadung berbuat salah itu. Masih banyak jalan insya Allah untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Maksud saya ini saya sampaikan, jangan sampai kita menjadi penyebab datangnya bahaya ini gitu. Meskipun bahaya ini bisa berlaku bagi siapa saja, ya kan? Berlaku bagi siapa saja. Mungkin karena persoalan-persoalan seperti ini Allah menurunkan peringatannya. Tapi ketika peringatan itu turun, semuanya kena peringatan itu.
Ya, saya pernah mencontohkan misalnya kayak banjir besar begitu ya, banjir bandang gitu. Itu kan para petambak yang dolim dan para petambak yang soleh kan kena semuanya, ya kan? Misalnya ini petambak yang dolim gak gelem ngetokno zakat, iringane petambak soleh rajin ngetokno zakat, banjir yo kena kabeh. Ada ayatnya itu. Surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya. Sudah. Kemudian, sekalian, yang ketiga adalah walam yamna'uz zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaimu lam yumtaru. Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka, kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah mengingatkan saya dan kita semuanya sekalian, seringkali kita ini hidup di dalam sebuah masa yang nikmat itu kok cepat berubah menjadi musibah. Iya. Ya mudah-mudahan tidak melanda kita itu ya. Dulu waktu kemarau itu luar biasa sulit air kita itu ya. Ya kan? Sehingga betapa tempat-tempat tertentu sampai darurat air waktu itu. Ya. Sumur-sumur enggak keluar. Kalaupun toh keluar tidak enak rasa airnya dan seterusnya. Begitu dikasih hujan, hujan itu kemudian menyebabkan badai dan lain sebagainya. Tentu kita juga tidak berharap ini terjadi di kita. Tapi inilah hadisnya. Bahwa kalau kata Rasulullah, tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka, kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Bapak sekalian, saya yakin kita semuanya ini sudah kewajiban untuk menunaikan zakat. Minimal zakat fitrah. Tiap tahun kita pasti mengeluarkan. Nah, mohon dan untuk kita semuanya, kalau kita sudah berkewajiban mengeluarkan zakat mal, karena harta kita sudah sampai nisab, ya kan? Apakah itu zakat ternak, apakah itu zakat pertanian, apakah itu zakat perdagangan, apakah itu zakat emas, apakah itu zakat perak, apakah itu zakat rikas. Mari gitu, jangan sampai kita tunda-tunda mengeluarkan zakatnya. Ya, bukan saja itu akan membahayakan kita, tapi juga membahayakan yang lainnya ketika sudah muncul situasi seperti ini. Ya. Dan zakat-zakat itu sesungguhnya tidak ada yang lebih banyak. Ya. Paling tinggi zakat itu 20%. Itu pun untuk barang temuan atau rikas. Tiba-tiba ketemu Gucci toker-toker nggone ngurine oma, didol payu 1 miliar. Itu loh yang 20%. Nambo itu ada di khayalan atau di kenyataan gitu ya. Soalnya kalau kita pas nggak punya duit kan itu khayalan kita. Ngene iki toker-toker ngurine oma terus ketemu Gucci. Tak dol payu 1 miliar. Wah, tak tokno zakate 20% gitu. Ya. Ya, namanya juga menghayal. Paling enak kan menghayal orang bisa menjadi apa saja itu. Makanya kita tidak boleh dilarang di dalam agama itu namanya tulul amal gitu ya. Apa ya? Tulul amal. Jadi khayalan yang berkepanjangan. Intinya kalau dia lulus sarjana ilmu politik, jangan berkhayal jadi dokter gitu maksudnya. Nggak mungkin. Meskipun seorang dokter bisa berkhayal menjadi politisi. Ya, wis ono bagiane dhewe-dhewe. Ya itu. Nah, jadi rikas itu aja yang paling tinggi. Lainnya 20%, 2,5% rata-rata. Ada zakat pertanian 10%, tapi kalau di Kabupaten Lamongan sulit zakat pertanian 10%. Karena semuanya mesti pakai irigasi. Irigasi aja kadang-kadang nggak lancar, gak ono banyu. Ya kan? Pakai pupuk dan seterusnya. Ya, artinya pakai pembiayaan. Rata-rata kalau di Lamongan sih pertanian itu 5% zakatnya. Ya kan? Ada zakat emas dan perak. Cuma 2,5% sampai 1 tahun. Ya. Nah,
Kenapa ini menjadi sangat penting sekalian? Ini masuk dalam kategori penyebab ibtila itu. Penyebab turunnya bala itu karena orang-orang kaya yang tidak mau menunaikan zakat. Itu sebabnya kenapa pada masa Abu Bakar orang yang tidak menunaikan zakat ini diperangi. Ya kan? Diperangi. Kita ingat kasus Khurubur Riddah itu. Perang melawan orang-orang murtad. Itu kan dua yang mereka lakukan waktu itu. Mengaku menjadi nabi dan tidak mau menunaikan zakat. Oh, wong sugih-sugih seneng aliran baru itu. Kenapa? Karena gak ada yang ngetokno zakat. Abu Bakar waktu itu membuat keputusan harus kita perangi mereka. Para sahabat itu ada yang protes. Bukankah mereka masih syahadat? Bukankah mereka masih sholat? Dan seterusnya. Bagi Abu Bakar, itu keputusan bukan keputusan pribadi. Keputusan kolosal banyak orang. Bayangkan kalau kemudian itu dibiarkan, maka nanti akan merambah rukun-rukun Islam yang lain. Karena itulah kemudian Abu Bakar memerangi mereka. Dan kemudian para sahabat, ya tumak nina, itminan, puas dengan keputusan Abu Bakar waktu itu. Nah ini, tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka, kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Yang ketiga. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Dan tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka dan menguasai sebagian yang ada di tangan-tangan mereka. Bagus sekalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Syahadat itu adalah ikatan janji antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya. Iya kan? Salah satunya. Karena ada makna-makna lain dari syahadat itu. Dan kita sudah berjanji untuk itu. Maka mari kita berusaha untuk menepati janji itu. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan ini, hal-hal besar yang terkait dengan agama ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari seluruh upaya kita untuk menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jika janji-janji itu diabaikan, Allah dilupakan, ajaran-ajaran agama diterlantarkan, bahkan mengatakan agama itu beban, kewajiban-kewajiban agama itu memberatkan dan seterusnya, wallahu alam bisawab gitu ya. Mungkin ini nanti yang akan terjadi. Ya. Yang kelima, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Bapak sekalian, ya, saya kira di dalam bab yang satu ini adalah pertama kewajiban pemimpin. Tapi ada hal penting yang juga perlu kita ketahui dalam bab ini, yaitu upaya kita untuk memasukkan nilai-nilai agama kita di dalam aturan-aturan keseharian kita. Ya kan, di dalam aturan-aturan keseharian kita. Dan memasukkan agama itu sebagai poin utama dari seluruh kebijakan-kebijakan kita. Ya, jangan kemudian membenturkan agama itu dengan yang lainnya. Karena biasanya kalau agama itu dibenturkan dengan kepentingan yang lain, yang dikalahkan itu mesti agama. Bahkan kita jumpai sekarang ini agama sering menjadi kambing hitam. Dari berbagai macam persoalan kerumitan negara, naudzubillah, seringkali agama dijadikan kambing hitam. Langsung atau tidak langsung cara menyampaikannya. Inilah yang kemudian menjadikan banyak upaya-upaya untuk menjadikan orang itu tidak betah di dalam agama. Wabil khusus Islam dalam masalah ini tentunya. Ya kan? Sementara kita semuanya memahami ketika ada aturan-aturan yang di situ agama diabaikan, tunggu kehancurannya. Dan sesungguhnya apa yang kita lakukan sekarang ini
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sekarang ini salah satu cara kita untuk memasukkan nilai-nilai agama itu dalam aturan-aturan keseharian kita. Ya kan? Dalam aturan-aturan keseharian kita. Dalam ideologi ateis, komunis, agama itu menyerimpung kebebasan. Ya kan? Dalam aturan liberalis, agama itu menyerimpung kebebasan. Gara-gara agama orang tidak bebas berbuat. Dan seterusnya. Sehingga agama sering dijadikan kambing hitam di dalam bab yang terkait dengan melanggar hak asasi manusia. Ya kan? Padahal kita semua tahu jati diri manusia ini, kunci utama kebaikannya itu agama. Ya kan? Jati diri manusia itu, kunci kebaikan utamanya itu agama. Jangan sekali-kali kemudian mengabaikan agama. Banyak sudah kita jumpai bahwa orang-orang yang kemudian mereka hancur karena persoalan yang terkait dengan meremehkan agama. Nah, bab-bab seperti itu kadang-kadang nggak diperhatikan. Makanya kemudian akan ada seorang doktor ya, bidang hadis di Mesir itu. Ketika dia menjelaskan masalah melaksanakan syariat Islam, ya syariat agama, aturan-aturan agama, melaksanakan dan seterusnya itu, ada yang ngomong gitu ya. Jadi mungkin Ustadz atau Pak, kita ini diajak kembali ke belakang ya. Dia bilang, oh iya, Anda saya ajak kembali ke belakang. Lihatlah ke belakang ketika zaman keemasan Islam waktu itu. Ya padahal yang dimaksud kembali ke belakang itu maksudnya terbelakang. Lihat ketika kembali ke belakang pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin. Ya, pada masa-masa keemasan Islam waktu itu, Bernard Lewis sendiri seorang orientalis itu mengatakan, dengan umat Islam itu mundur karena meninggalkan Qur'annya. Ini orang kafir yang ngomong, ya, non Muslim ini yang ngomong. Sementara orang-orang Barat itu maju karena meninggalkan kitab sucinya. Sama-sama meninggalkan, efeknya beda, ya kan? Nah sekarang ini kan seringkali begitu. Membaca Al-Quran dianggap menghabiskan waktu. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak. Dan alhamdulillah sekarang ini kemauan orang untuk mempelajari Al-Quran dan seterusnya mudah-mudahan semakin banyak. Inilah kondisi-kondisi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan akan semakin membaik dan kemudian menjadikan apa yang terjadi di masyarakat itu terwarnai betul oleh agama. Ya kan, terwarnai betul oleh agama, dan orang suatu ketika akan mengatakan sebagaimana dulu bahwa agama itu adalah tulang punggung kebaikan umat manusia. Islam adalah tulang punggung kebaikan umat Islam. Ya, itulah yang harus kita yakini. Keyakinan seperti ini penting supaya kita nggak malas sholat, supaya kita nggak malas menunaikan zakat, supaya kita nggak malas puasa, supaya kita nggak malas melakukan ibadah. Karena malas-malas itu semuanya seringkali karena ada persepsi yang salah di dalam otak kita itu di dalam masalah agama. Itu 5 itu. Kemudian mungkin ini bisa sedikit memberikan jawaban di antara bentuk ikhtiar atau tawakal kita adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini salah satu doa yang mungkin sering harus kita panjatkan ya kepada Allah di samping doa-doa yang lain. Ya Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaatu nikmatik wa jami'is sakhatik gitu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan. Dan semua kita tahu nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam. Ya, wa tahawuli afiyatik, aku berlindung kepadamu ya Allah dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan. Maksudnya berubahnya kesehatan menjadi sakit, karena ketika kita sakit yakin kita tidak akan profesional dan tidak akan produktif di dalam melakukan ibadah. Bahkan banyak orang yang kemudian karena sakitnya itu sangat berkurang drastis ibadahnya. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah itu wa fujaati nikmatik, ya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksamu yang datang tiba-tiba. Ya, dari siksamu yang datang tiba-tiba. Dan karena seringkali bab seperti ini kita jumpai
bahwa musibah itu datang tiba-tiba. Ya. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kemurkaanmu, dari seluruh hal-hal yang membuat engkau marah ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari itu semuanya. Atau ya, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah yang tidak mampu kami tanggung. Jahdil bala itu bala yang sangat besar, ya, yang kita nggak mampu menanggungnya, karena itu kita buat istilah ini. Jadi dari bala atau dari beratnya musibah yang tak mampu ditanggung. Dan sekalian, lihatlah umat-umat masa lalu, di mana mereka diberikan peringatan sekaligus adab oleh Allah Subhanahu wa taala yang sepintar-pintar dan sekuat mereka nggak bisa menanggung musibah itu, dan kemudian mereka hancur karenanya. Kita tidak ingin seperti itu. Ya, wa darkis syaqa, ya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari datangnya sebab-sebab kebinasaan. Ya. Sebab-sebab kebinasaan. Ya, wasu'il qadha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya akibat apa yang telah ditakdirkan. Intinya, kita ingin keputusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang terbaik buat kita. Ya, hal yang terbaik buat kita itu. Wasyamatatil a'da, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa. Artinya gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa kita, sehingga musuh kita itu tepuk tangan dan senang gembira. Kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya, wabil khusus di saat-saat seperti ini yang Allah memberikan peringatannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.